Rabu 20 Januari 2021 waktu setempat Amerika akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang baru. Terkait hal ini, pengamanan di Washington DC pun diperketat. Ribuan anggota angkatan bersenjata dikerahkan bersiaga di sekitar Capitol Hill. Lantas bagaimana suasana di Washington DC? Untuk mengetahui suasana terkini, sudah bergabung bersama kami warga negara Indonesia Vivit Kaffi dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Teh Vivit, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, Teh, ini di sana pagi hari nih, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan Kamala Harris. Bagaimana situasi di Washington, Teh, saat ini? Situasi di Washington saat ini bisa dibilang hening, sangat amat hening, sedikit mencekam karena dengan adanya penjagaan yang super duper ketat yang jujur saya belum pernah mengalami atau lihat sebelumnya. Begitu. Kalau di daerah saya tinggal di negara bagian Maryland, kurang lebih 20 menit dari pusat kota Washington DC. Namun usaha saya dua coffee DC itu benar-benar terletak di White House Zone di tengah kota Washington DC, dan di situ berasa banget hening, mencekam, dan kita pun sebagai yang punya usaha di sana itu deg-degan gitu. Apakah akan terulang lagi protes yang the unrest that took place in DC? Intinya sekarang DC does not have the familiar face that we used to know gitu. Oke, mencekam gitu ya. Karena saya lihat di Instagramnya Teh Vivit ini beberapa hari belakangan nih kayaknya pengamanan di DC ketat banget gitu. Bahkan petugas berjaga di jalanan ini cenderung sepi karena banyak sekali petugas yang berjaga. Ini berbeda ya Teh dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya. Ini kenapa demikian? Oh, sangat amat berbeda. Waktu saat pelantikan, waktu presiden yang sebentar lagi akan diganti, Donald Trump, saya memang tidak ikut meliput, tapi waktu Barack Obama itu semua orang turun ke jalanan, semua bersuka cita, everybody was just dancing on their feet gitu ya. Sekali ini campur aduk rasanya. Kenapa? Karena ini kejadiannya kurang lebih 1 minggu setelah serangan Capitol Hill. Jadi awalnya menurut dari US Secret Service, jadi saya sedikit cerita ya, karena tadi ngomong tentang penjagaan, bahwa karena letak dari dua coffee DC, yaitu toko coffee shop saya itu berada di White House Zone, yang diberi border yaitu antara 19th to 14th Street. Nah dari 19th to 14th Street itu ditutup rapat dan diberikan penjagaan dengan pagar setinggi 2 meter. Oke. Nah itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami pikir ya nggak apa-apa lah dengan dipasang pagar kayak gini mungkin kita masih bisa berlalu lalang, tapi ternyata enggak. Kami mendapat, jadi gini, sebelumnya itu sekitar 2 minggu yang lalu kami dapat briefing dari US Secret Service. Kami di briefing tentang security yang akan diterapkan, namun semua bisnis boleh tetap buka karena kita masih bisa akses jalan kaki. Jadi we were happy karena kita pikir wah ini suasananya akan sukacita nih seperti election waktu itu gitu ya. Nah tapi ternyata pada saat Capitol Hill unrest took place in January 6, Rabu kemarin, itu langsung berubah semuanya, langsung diturunin sekitar 25.000 National Guards, dan disitulah langsung berubah, dan kami pun tidak punya akses karena metro station atau stasiun kereta itu 13 stasiun kereta itu ditutup, jembatan yang mengarah ke Washington DC itu ditutup, jadi total kita tidak ada akses ke sana, dan disitulah kami merasa perbedaannya, yang tadinya mau bersuka cita, mau berpesta, pesta rakyat ya, karena bahagia dengan the change of administration, akhirnya kita harus tutup selama kurang lebih 1 minggu gitu. Oke, nah ini berarti kedai kopinya Teh Vivit tutup begitu ya, karena memang tidak ada akses yang dibuka juga ya di Washington begitu ya? Tidak ada akses yang dibuka. Waktu kita tutup hingga hari-hari terakhir sebelum metro ditutup, which is kalau nggak salah hari Jumat kemarin, itu kita masih bisa akses jalan kaki ke sana, tapi udah terlihat bahwa customer semakin menurun, semakin sedikit mereka ke daerah White House Zone tersebut gitu. Mungkin karena juga himbauan dari Muriel Bowser dari DC Mayor bahwa just stay at home, enjoy the inaugurations from the safety of your couch, dan karena juga threat dari I would say the FBI intel itu udah mulai meningkat, sempat ada yang ketangkep juga, jadi semakin udahlah nggak berani, meskipun katanya boleh jalan kaki, tapi it's better to just stay home gitu, for everyone safety, dan customer juga nggak ada yang datang gitu. Benar-benar nggak ada yang datang karena semuanya lebih memilih ya tinggal di rumah aja deh daripada kenapa-kenapa gitu ya.
Benar, benar. Oke. Kak, sebenarnya kalau kita ngeliat ngintip gitu ya, saya lihat ini benar-benar sepi nggak sih? Kita mengintip ke CCTV gitu ya, yang mengarah keluar. Ada beberapa yang nengok lihat masuk, tapi itu hitungan jari. So it would not be worth it gitu untuk kita buka dengan segala upaya. Plus delivery supply itu juga ditutup. Misalkan yang biasa ngambil sampah atau yang biasanya delivery supplies buat bar itu nggak ada akses sama sekali, semuanya ditutup gitu. Dan kalaupun memang mereka jalan it's like I would say 9 blocks away gitu, 9 blok, dan itu it's too much effort. Oke. Nah, untuk pembatasannya ini sendiri Teh Vivit ini akan sampai kapan diberlakukan? Baik dari pembatasan aktivitas masyarakat dan juga pembatasan di sektor bisnis. Oke, sebenarnya pembatasan di sektor bisnis itu tidak ada. Jadi saya terus, constant communication with the Secret Service gitu ya. Alhamdulillah dapat yang benar-benar yang di-assign ke daerah kami itu sangat komunikatif. Jadi saya email dia langsung dibalas. Nah, dia itu membalas bahwa this will go in effect until Thursday, yaitu sampai besok. Namun metro station, yaitu stasiun kereta yang biasa menyambungkan antara negara bagian Maryland, Virginia ke DC, itu baru dibuka hari Jumat jam 5 subuh gitu. Jadi kita lagi lihat nih, kalau misalkan insya Allah hari ini berjalan dengan lancar, suasana kondusif, besok kita akan buka hari Kamis, tapi dengan menempuh jalan kaki ke sana, karena kayaknya tidak semua jalanan udah dibuka, namun mungkin pagar-pagar akan diturunin, dan hari Jumat insya Allah udah lebih pasti untuk kita buka, karena metro station sudah bisa diakses dan bisa digunakan dan bisa turun dekat kedai kopi saya gitu. Tapi intinya sih everything is so fluid. Tidak ada yang bisa dipastikan. Yang 2 minggu yang lalu kita pikir masih bisa tetap buka, lalu seminggu yang lalu dibilang kita bisa masuk sana dari hari Senin, which is kemarin, tapi ternyata setelah ada yang ditangkap kita dirubah lagi bahwa kita nggak bisa tutup, kita nggak bisa buka gitu. So it's a fluid condition. It's something I don't knock on wood, semoga semua berjalan lancar, but if it doesn't, bisa jadi kita baru bisa buka Jumat atau Sabtu. Jadi the Secret Service said that to just keep an eye on everything and they'll keep us updated gitu. Oke, baik. Berarti memang ini semua menunggu situasinya nanti ya setelah pelantikan ini seperti apa, dan kalau memang tidak ada apa-apa begitu, dan kita doakan agar tidak ada apa-apa begitu ya Teh. Jumat begitu ya baru bisa beraktivitas lagi. Nah, terakhir Teh Vivit, ini tadi di briefing gitu kan sama FBI. Nah, kalau dari KBRI sendiri apakah ada himbauan atau arahan khusus terkait situasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, Teh? Tentu ada selalu. KBRI itu selalu mereka issue di platform sosial medianya, issue statement, update tentang himbauan dari pemerintah setempat dan himbauan kepada warga Amerika. Bahkan pada saat ada protes-protes juga kita dihimbau untuk tidak keikutan gitu ya. Hanya just stay home, be safe with your family gitu. Dan KBRI sangat informatif dalam hal ini, dan I think that's part of what they do to protect their citizens in the US gitu. Oke, baik. Nah, kita semua ini berharap agar proses pelantikan inaugurasi ini berjalan lancar. Terima kasih Teh Vivit Kaffi, warga negara Indonesia di Amerika Serikat, sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam waktu Indonesia, Teh. Selamat malam.